Polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor di Pesanggerahan, Jakarta berinisial S. Sementara itu kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG membantah ikut merencanakan penganiayaan. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan. Tersangka baru berinisial S yang merupakan teman Mario Dandi Satrio yang ditetapkan tersangka lebih dulu. S berperan memprovokasi tersangka Mario Dandi Satrio di lokasi kejadian dan merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario terhadap David sehingga viral di media sosial. Sementara itu kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG membantah ikut merencanakan penganiayaan. Bahkan AG mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan sebanyak 3 kali. Bahkan di mobil saat turun dan dia juga sudah secara psikis diam, akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Menko Polhukam Mahfud MD merespon atas kasus tersebut. Dirinya menegaskan terdapat 2 hukuman yang sedang berproses dan berjalan. Tidak hanya hukum pidana terhadap pelaku, namun juga hukum administrasi terhadap orang tua pelaku. Juga karena bapaknya sebagai pejabat Kementerian Keuangan itu sudah diberhentikan dan kemudian minta mengundurkan diri. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Bila sebelum mengundurkan diri memang ada kasus-kasus hukum yang dilakukan, misalnya penghimpunan dana secara tidak sah, pencucian uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga, itu harus diteruskan karena itu terjadi ketika dia menjabat kalau benar ya. Mahfud juga menambahkan proses penegakan hukum tidak boleh pandang bulu tanpa harus melihat siapapun pelakunya. Kasus penganiayaan anak Dijen Pajak Kementerian Keuangan terhadap anak seorang pengurus Gerakan Pemuda Ansor memicu banyak perhatian dan juga sorotan. Mario dengan tega melakukan aksi penganiayaan brutal terhadap David hingga koma. Akibatnya, korban kini harus dirawat secara intensif di ruangan ICU Rumah Sakit Mayapada, Kuningan. Kepolisian yang bergerak cepat telah menetapkan Mario sebagai tersangka. Mario pun dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Selatan juga telah menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan tersebut. Tersangka baru tersebut berinisial S. S yang merupakan teman dari Mario berperan memprovokasi tersangka di lokasi kejadian. S juga yang merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario terhadap David, sehingga viral di media sosial. Sementara itu, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG yang juga menjadi sorotan di media sosial telah membantah ikut merencanakan penganiayaan. Bahkan, AG mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan. Penganiayaan akhirnya berujung pemecatan. Dampak penganiayaan brutal yang dilakukan Mario merembet ke keluarganya, terutama sang ayah kandung dari Mario yakni Rafael Alun Trisambodo yang dicopot dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, Mario Dandi Satrio pun terkena DO dari tempatnya menuntut ilmu. Sejak awal kasus ini mencuat, sepak terjang Mario memang telah memati kontroversi juga sorotan, terutama terkait harta kekayaan. Lewat sejumlah unggahan di media sosial, Mario kerap memamerkan kemewahan. Alhasil membuat masyarakat bertanya terkait harta kekayaan pegawai pajak. Sementara itu, lewat laporan LKPN diketahui Rafael Alun Trisambodo yang tercatat sebagai pegawai eselon 3 memiliki kekayaan dalam jumlah yang cukup fantastis, yakni mencapai 56,10 miliar.
Masyarakat pun mencurigai jika harta kekayaan Rafael tidaklah wajar. Sepak terjang Mario pun kini berbuntut panjang hingga dianggap mencoreng marwah Kementerian Keuangan serta menghantam institusi tersebut dengan cukup telak, khususnya Dirjen Pajak.